Selamat siang Indonesia. Kerang hijau jadi salah satu hasil laut yang populer. Rasanya yang lezat ditambah harganya yang tidak terlalu mahal membuat kerang hijau digemari. Namun good people, saat ini konsumen harus hati-hati dalam mengkonsumsi kerang hijau. Karena berdasarkan penelitian, ada kerang hijau yang berbahaya bagi kesehatan karena mengandung logam berat. Berikut laporan khas Selamat Siang Indonesia. Sebagai negara kepulauan, masyarakat Indonesia mendapatkan hak istimewa berupa melimpahnya hasil laut yang bisa dijadikan sebagai makanan. Mulai dari beraneka jenis ikan, udang, kepiting, hingga berbagai jenis kerang-kerangan. Kerang hijau jadi salah satu jenis makanan laut yang populer di kalangan masyarakat Indonesia. Selain lezat, kandungan gizinya pun sangat baik untuk dikonsumsi, bahkan disebut sebanding dengan daging sapi, telur, atau daging ayam. Di Indonesia, potensi kerang hijau sebagai sumber makanan masyarakat cukup tinggi. Sebut saja di Cilincing, Jakarta Utara. Tercatat, ada 38 tempat pendaratan kerang dengan volume produksi 3 hingga 5 ton per bulan. Atau sekitar 100 hingga 150 kg per lapak per hari jika mengacu pada tahun 2006. Namun sejumlah ahli sebutkan bahwa kerang hijau khususnya yang diambil dari wilayah Teluk Jakarta mengandung zat berbahaya bagi kesehatan, seperti merkuri, timah, hingga timbal. Lalu bagaimana tanggapan warga? Milih-milih saya, karena kan emang dari zaman dulu ya kayak gitu, isu-isu kayak kerang hijau tuh apa berbahaya gitu kan. Apalagi yang di jalan-jalan raya tuh saya paling takut tuh yang harga 10.000 sekantong tuh. Kalau konsumsi kerang-kerang hijau di jalan, konsumsi nggak? Nggak mau. Nggak mau? Iya. Kenapa? Karena ya kan yang jelas kita nggak bisa melihat gimana cara dia mengolah makanan itu ya. Saya ya itu sih kebersihannya nggak terjamin. Kalau konsumsi kerang hijau selalu dimasak sendiri? Iya, benar. Hijau itu sekarang sudah mulai terkontaminasi dengan air laut di Jakarta ya, Teluk Jakarta. Mungkin sekarang juga mesti mikir-mikir dulu kalau misal mau makan itu. Jadi untuk sekarang ini berarti kita tunda-tunda dulu lah kalau begitu. Sebenarnya sih kerang hijau tuh paling saya suka. Timnet pun menelusuri dari mana asal kerang hijau yang dijual di Jakarta. Salah satu pedagang yang kami temui adalah penjual kerang yang biasa menjajalkan kerang hijau di pinggir jalan seharga 10 ribuan per kantung. Ini pras kan? Apa ya? Ini pras kan? Iya. Pras dari laut, satu dari Priok nih. Oh, mobilnya Priok mas? Iya, aku cuma mana? Biasa habis berapa kilo bang sehari? Ada 20, 20. 15. Oh berarti udah dimasak ya? Kalau sananya, ya udah direbus dari sana. Dari Prioknya? Iya. Di Prioknya itu kayak tempat apa itu bang? Ya, rumah-rumah panggung mas. Oh sana tapi udah diolah? Dari laut. Oh, udah diolah dari sana ya? Datang dari laut, aku belinya langsung datang dari laut. Habis berapa sekilo biasa? Oh, belinya emberan sih. Oh, kalau ini sehari-hari? Oh, 15, sekarang 20. Pernah ada yang konsumen yang ini nggak bawel nggak bang? Kayak bersih kan nih apa-apanya? Ya banyak. Banyak? Kalau aku udah lama kan jadi Udah langganan? ya apa namanya, saya udah. Ya. Berdasarkan penelitian yang pernah dilakukan Zainal dan tim LIPI, kerang hijau yang diambil dari Teluk Jakarta adalah kerang yang paling berbahaya untuk dikonsumsi. Berat menjawabnya, karena ini kalau untuk umum memang harus pilih-pilih ya dari mana kerangnya. Misalnya kalau kita makan kerangnya di Bali barangkali atau di Lombok sana di timur, fine, silakan. Lombok, Bali atau ke mana Maluku itu saya secara umum ya karena clean, airnya bersih, air lautnya bersih, tidak ada industri. Tapi kalau Anda makan kerangnya di sepanjang utara Jawa, ya potensialnya ada, tapi tidak besar barangkali ya. Tidak seperti di Jakarta atau Jakarta. Dengan fakta itu, kita sebagai konsumen harus bijak dalam mengkonsumsi kerang hijau. Pastikan kerang hijau yang kita makan berasal dari wilayah yang belum tercemar.
kalau kita mengkonsumsi kerang yang sudah terkontaminasi merkuri dan kita mengkonsumsinya berlebihan, tentu saja resiko penyakitnya akan jadi meningkat. Antara lain kerusakan dari sel saraf, sistem saraf kita, kerusakan daripada saluran pencernaan, juga ginjal kita. Sejatinya, kerang hijau memiliki kandungan protein yang tinggi. Bahkan di New Zealand, kerang hijau sudah dijadikan sebagai suplemen dalam bentuk kapsul. Permasalahan kerang hijau dinilai berbahaya, terjadi akibat habitat atau lokasi pembudidayaannya yang tercemar limbah. Kerang hijau ini selain dia tahan ya terhadap pencemaran, dia juga mudah tumbuh, itu ya. Jadi orang memelihara sangat mudah. Pada saat yang sama, kerang hijau juga digunakan oleh para teknologi ya untuk menyaring air yang kotor, air yang tercemar digunakan untuk menyaring. Teknologi namanya teknologi bioremediasi, membersihkan air. Tapi jangan dimakan kerangnya. Kalau dimakan ya kita memakan polutan. Good people, dampak negatif dari logam berat yang terkandung dalam kerang hijau sifatnya kronis, sehingga dampaknya tidak langsung terasa setelah dimakan, tapi bisa bertahun-tahun kemudian. Oleh karena itu, kehati-hatian dalam memilih dan mengkonsumsi kerang hijau sangat dianjurkan. Dea Gita, Oktabari melaporkan.